Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifa Salsabila Nur Aziza. Hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Untuk capaian pembelajarannya, pada akhir fase D, peserta didik dapat mengidentifikasi pewarisan sifat dan juga penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan, untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami bioteknologi konvensional dan juga modern melalui literasi dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan bioteknologi dalam berbagai bidang melalui literasi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu mengkritisi dampak positif dan juga negatif dari bioteknologi melalui diskusi dengan baik. Yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat produk yang berkaitan dengan bioteknologi melalui praktikum dengan baik. Sekarang, ada yang tahu nggak sih apa itu bioteknologi? Jadi, bioteknologi itu sendiri berasal dari 3 kata. Yang pertama ada bios yang berarti kehidupan atau makhluk hidup. Yang kedua ada teknos yang berarti teknologi atau penerapan. Dan yang terakhir ada logos yang berarti ilmu. Jadi bioteknologi adalah cabang ilmu yang menggunakan organisme hidup atau komponen biologis untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat melalui sebuah proses. Bioteknologi dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan juga modern. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme secara utuh dan juga langsung. Contohnya seperti alkohol dan juga pembuatan tempe. Yang kedua ada bioteknologi modern, yaitu menggunakan mikroorganisme secara tidak langsung, juga dibantu dengan teknologi canggih, contohnya seperti cloning, mutasi genetik, dan yang lainnya. Ciri-ciri dari bioteknologi konvensional adalah memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh. Yang kedua, menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Yang ketiga, umumnya bioteknologi konvensional ini menggunakan prinsip fermentasi. Dan yang terakhir yaitu skala produksinya kecil, sehingga biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Ciri dari bioteknologi modern yaitu yang pertama tidak memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Yang kedua, menggunakan alat dan bahan canggih dan modern. Yang ketiga, memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya, sehingga membutuhkan biaya yang relatif lebih mahal. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan, yaitu dalam bidang kesehatan, dalam bidang makanan, dalam bidang pertanian, dan juga dalam bidang peternakan. Yang pertama adalah bioteknologi dalam bidang kesehatan, yaitu ada bayi tabung, teknologi bayi tabung, cloning, dan juga pengeditan gen embrio. Yang kedua ada terapi sel, yaitu penggunaan sel punca untuk meregenerasi jaringan yang rusak. Yang ketiga ada vaksin mRNA, yaitu inovasi dalam respon cepat terhadap pandemi. Contohnya pandemi COVID-19. Yang kedua ada bioteknologi dalam bidang pangan. Contohnya seperti yogurt. Yogurt difermentasi dengan bantuan bakteri asam laktat.
yang mengubah gula susu menjadi asam laktat. Selanjutnya ada tempe. Tempe difermentasi dengan Rhizopus oryzae, dan juga ada kimchi yang difermentasikan oleh bakteri asam laktat. Selanjutnya ada bioteknologi dalam bidang pertanian. Dalam bidang ini, bioteknologi bertujuan untuk agar tanaman tahan terhadap hama dan juga penyakit. Selain itu, agar tanaman juga tahan terhadap cuaca, sehingga hasil panen dapat melimpah. Contoh hasilnya adalah jagung transgenik, yaitu produksinya tinggi dan juga tahan hama. Setelah itu ada golden rice yang lebih tinggi provitamin A, dan juga ada semangka dan juga jeruk yang tanpa biji. Yang terakhir adalah bioteknologi dalam bidang peternakan. Contohnya yaitu rekayasa genetika dan juga inseminasi buatan. Dalam suatu hal, pastinya ada etika dan juga tantangannya. Sama halnya dengan bioteknologi. Masalah etis dalam bioteknologi yaitu pengeditan gen manusia, yang pastinya menjadi kontroversi dalam berbagai pihak. Setelah itu ada aksesibilitas teknologi untuk negara berkembang. Kalau tantangan ilmiah yang dihadapi adalah kompleksitas biologis dan juga regulasi yang ketat untuk keamanan. Pastinya segala sesuatu memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Sama juga dengan bioteknologi. Dampak bioteknologi pada masyarakat, pertama ada dampak positif atau keuntungannya, yaitu adanya pengobatan pada penyakit langka. Yang kedua, penurunan biaya kesehatan dalam jangka panjang. Sedangkan dampak negatifnya adalah ketimpangan akses terhadap teknologi maju. Selanjutnya, ada potensi penyalahgunaan teknologi yang sering disalahgunakan oleh sembarangan orang. Teman-teman, meskipun sudah ada bioteknologi dengan alat-alat canggihnya, tapi tetap dimanfaatkan dengan baik ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.